Sehat-sehat Pak Ses, Pak Azhar, Bu Alhamdulillah Pak Iis, Kaban sehat. Iman. Sehat, alhamdulillah. Pak Ses, sekarang yang kena COVID udah berapa? Masih berapa? Saya kok ini sebentar Pak, kok saya kemarin udah saya minta datanya kok belum di ini. Sebentar Pak. Biasanya Selamat pagi Pak Kaban, Pak Ses. Sesaat lagi acara akan kami mulai Pak, dan peserta akan kami mulai invite masuk ke dalam ya Pak. Mohon Oke, persiapan. silakan Pak Bilar. Terima kasih Pak. Selamat pagi rekan-rekan sobat pembelajar dimanapun berada. Acara sesaat lagi akan kita mulai. Sebelumnya terdapat beberapa informasi yang akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua terlebih dahulu. Pertama, kami mohon rekan-rekan yang berada di ruang virtual Zoom untuk dapat mengecek dan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Pada saat sesi diskusi atau tanya jawab nanti, rekan-rekan dapat menyalakan mikrofon setelah dipersilahkan berbicara. Kedua, silakan untuk melakukan presensi dan mengajukan pertanyaan pada tautan yang akan disampaikan pada kolom chat aplikasi Zoom ini. Ketiga, jika tidak mengalami kendala, kami harap dapat menghidupkan video selama kegiatan ini berlangsung. Rekan-rekan sobat pembelajar semua, tanpa menunggu lebih lama lagi, acara Town Hall Meeting Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan akan kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Bapak Andin Hadianto. Yang kami hormati, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, para Kepala Pusdiklat dan Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN. Yang kami hormati pula, seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta yang berbahagia, sobat pembelajar semua dimanapun berada. Apa kabar pada hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun ya. Tenang sekali dan merasa terhormat tentunya, saya dapat kembali nih menyapa dan menjumpai sobat pembelajar semua dalam acara yang menyatukan seluruh lapisan warga Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dari ujung barat sampai ujung timur, dari Medan sampai Manado, yaitu Town Hall Meeting Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Gak terasa ya, kita sudah Town Hall Meeting lagi nih sejak bulan April lalu. Baik, mohon perkenankan sebelumnya, saya Irwan Harisman Effendi yang akan menemani sobat pembelajar semua nih pada kesempatan kali ini, mulai dari awal acara sampai dengan akhir acara nanti. Jadi, pastikan sobat pembelajar semua sudah menemukan nih posisi yang ternyaman dan juga pastikan koneksinya stabil. Dan jangan lupa untuk mengingatkan teman-teman lainnya, rekan-rekan lainnya yang mungkin belum hadir bersama kita di Zoom ini atau juga bisa menyaksikan via YouTube. Supaya mereka nggak ketinggalan nih info-info dan berita-berita terupdate dari BPPK.
Baiklah, rekan sobat pembelajar semua, sebelum kita melanjutkan rangkaian acara kita pada pagi hari ini, sebagai wujud nasionalisme, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, dengan hormat kami mohon untuk berdiri. Sobat pembelajar, kami persilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya, marilah bersama kita dengarkan laporan penyelenggaraan Town Hall Meeting yang akan disampaikan oleh Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Dengan hormat kepada Bapak Iqbal Islami, kami persilahkan. Terima kasih Mas Irwan. Yang terhormat Bapak Kepala BPPK, Pak Andin Hadianto, yang terhormat para Kepala Pusdiklat, Direktur dan Wakil Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN, yang terhormat para pejabat struktural dan fungsional, dan seluruh pegawai BPPK yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di kesempatan pagi hari ini dalam acara Town Hall Meeting BPPK. Town Hall Meeting BPPK merupakan pertemuan rutin triwulanan yang menjadi wadah bagi kita di BPPK untuk bersilaturahmi antara pimpinan dengan semua pegawai. Kegiatan Town Hall Meeting BPPK kali ini merupakan yang ketiga, yaitu untuk triwulan ketiga, dan kita selenggarakan pada hari ini di bulan September 2021. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, tema Town Hall Meeting kali ini adalah Innovation in Action. Tujuan pelaksanaan Town Hall Meeting BPPK kali ini adalah untuk memperkuat budaya inovasi di lingkungan BPPK. Penguatan budaya inovasi ini sekaligus juga sebagai bagian dari upaya kita untuk melakukan percepatan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Peserta kegiatan Town Hall Meeting BPPK ini adalah seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan BPPK. Pada pagi hari ini yang telah hadir di Zoom, ini saya lihat sudah ada 447 orang, dan di YouTube ini sebanyak 113 orang. Bapak Kepala BPPK dan Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya dapat kami sampaikan juga bahwa sejalan dengan tema Innovation in Action pada kesempatan Town Hall Meeting pada pagi hari ini, juga akan sekaligus menjadi momen untuk melaksanakan kick-off Liga Inovasi BPPK.
Liga Inovasi ini merupakan salah satu upaya di mana organisasi hadir untuk menciptakan ekosistem dalam rangka mendorong akselerasi budaya inovasi di BPPK. Melalui rangkaian kegiatan dalam Liga Inovasi yang akan kita selenggarakan, setiap individu, kelompok, ataupun unit kerja di lingkungan BPPK diharapkan dapat menggali ide-ide inovasi dan mengimplementasikannya dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan berkelanjutan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para Penyelenggaraan Liga Inovasi BPPK juga dimaksudkan selain dalam rangka mengakselerasi budaya inovasi di lingkungan BPPK juga dimaksudkan untuk menjaring ya, ide-ide inovasi dan karya inovasi yang dapat di scale up ke tingkat Kementerian Keuangan maupun tingkat nasional. Tentunya dengan harapan dapat memberikan manfaat dalam peningkatan pelayanan kepada para stakeholder BPPK maupun Kementerian Keuangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai penutup, kepada Kepala BPPK, Pak Andin, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Bapak untuk menghadiri acara Town Hall Meeting BPPK kali ini, untuk dapat menyampaikan arahan dan sekaligus juga memberikan kesempatan dialog kepada para pegawai BPPK. Pada kesempatan ini pula kami mengajak dan mengharapkan Bapak Ibu sekalian dapat memaksimalkan momentum yang berbahagia ini untuk mendengarkan secara langsung arahan Kepala BPPK serta berdiskusi dengan beliau terkait harapan dan masukan Bapak dan Ibu kepada BPPK. Khususnya yang terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini yaitu Innovation in Action. Akhir kata, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan petunjuk dan kesehatan kepada kita semua untuk dapat melakukan tugas sehari-hari kita, dan harapkan juga kita bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari penyelenggaraan Town Hall Meeting pada hari ini. Mari kita bersama-sama mengikuti acara Town Hall Meeting ini dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Iqbal Islami, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, atas laporan yang telah disampaikan. Baik, Sobat Pembelajar semua, sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam acara Town Hall Meeting Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, yang pada kali ini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ses, mengangkat tema Innovation in Action. Tema yang tentunya nih menurut saya sangat pas sekali, terutama di masa seperti sekarang ini. Dua kata yang akan selalu kita dengar, yaitu adaptif dan inovatif. Terlebih lagi, kita berada di Kementerian Keuangan yang senantiasa nih tentu saja dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang sempurna kepada stakeholder. Dan tentunya hal tersebut hanya dapat kita jaga dengan menjaga terus budaya inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Nah, di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sendiri tentu saja telah banyak sekali inovasi-inovasi yang dilahirkan yang luar biasa tentunya sebagai bentuk dukungan dalam pencapaian visi dan misi organisasi Kemenkyu. Dan tentu saja inovasi-inovasi tersebut lahir dari sobat pembelajar semua yang dengan semangat membara untuk tetap menjaga organisasi kita tercinta ini. Salah satunya dengan adanya Kemenkyu Learning Center ya tentunya. Dan apakah inovasi tersebut berhenti sampai di situ saja? Atau mungkin ada nggak sih inovasi-inovasi baru lainnya yang saat ini tengah dikembangkan nih di BPPK? Nah, langsung aja nih, saya mau mengajak rekan sobat pembelajar semua untuk menyaksikan tentunya bersama dengan rekan saya, Esther Sulistina, yang akan membagikan info-info dan berita-berita terkini, terupdate, terhangat tentunya, seputar Innovation in Action di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam Kemenkyu Korpu News. Terima kasih rekan Irwan. Sobat pembelajar, Anda sedang menyaksikan Kemenkyu Korpu News Spesial edisi
Town Hall Meeting Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan bersama saya, Esther Sulistina, yang akan membawakan berita-berita terbaru dan teraktual seputar BPPK. Berita pertama datang dari pemilihan pegawai teladan BPPK. Tahun ini, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan kembali melaksanakan kegiatan pemilihan pegawai teladan dan telah ditetapkan 3 orang pegawai yang menginspirasi serta dinilai telah memenuhi kriteria sebagai pegawai teladan. Siapa saja ketiga pegawai tersebut? Mari kita saksikan bersama Pegawai Teladan BPPK tahun 2021. Pegawai Teladan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tahun 2021. Danu Majid, Pusdiklat Keuangan Umum. Bernard Putra Tristanto, Balai Diklat Keuangan Cimahi. Asep Wahyu Muhrom Dani, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Pemilihan pegawai teladan ini digelar setiap tahun. Dan untuk memberikan apresiasi saat ini, secara spesial Kemenkyu Korpunius telah menghadirkan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Bapak Andin Hadianto, yang akan memberikan penganugerahan kepada ketiga pegawai teladan yang telah terpilih. Kami undang Pak Andin beserta 3 pegawai terpilih untuk dapat hadir di layar Kemenkyu Korpunius pagi ini. Yang pertama, juara 3, pegawai teladan BPPK tahun 2021, Danu Majid. Kami persilakan kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk secara simbolis menyerahkan piagam. Selanjutnya, juara 2, pegawai teladan BPPK tahun 2021, Bernard Putra Tristanto. Kami persilakan kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk secara simbolis menyerahkan piagam. Selamat Mas Bernard. Sip, Pak. Dan yang terakhir, juara 1, pegawai teladan BPPK tahun 2021, Asep Wahyu Muhrom Dani. Kami persilakan kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan secara simbolis menyerahkan piagam. Demikian tadi penganugerahan kepada ketiga pegawai teladan kita tahun ini. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan penganugerahan. Kita ketemu lagi setelah ini ya Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kontribusi terbaiknya bagi BPPK. Semoga dengan adanya apresiasi ini dapat menghadirkan motivasi dan dorongan kepada para pegawai yang lain untuk terus meningkatkan kinerjanya dan mengejar performa terbaiknya. Sobat pembelajar, beralih ke berita selanjutnya. Sebuah informasi tentang urgensi inovasi. Saat ini kita hidup di era yang sering kita dengar dengan istilah VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Yaitu era di mana teknologi informasi begitu dikdaya berevolusi dan digitalisasi menjadi anak kandungnya. Dunia mengalami keadaan yang penuh gejolak atau volatility, penuh dengan ketidakpastian atau uncertainty, menjadi rumit atau complexity dan serba kabur atau ambiguity. Pada era ini kita sudah berbicara mengenai robot artificial intelligence dan berbagai macam inovasi yang tentu saja mengubah dan mempermudah kehidupan kita sebagai manusia. Teknologi telah merubah kehidupan kita. Media cetak, angkutan, penginapan, tiketing untuk berbagai keperluan,
pertokoan hingga gaya hidup yang sebelumnya disebut konvensional, kini mengalami gejolak dan ketidakpastian yang luar biasa. Sampai saat ini, model bisnis usaha konvensional tersebut mengalami transformasi yang belum ditemukan bentuk pastinya. Inovasi bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah keharusan. Sobat pembelajar, beranjak dari berita tadi, untuk memahami lebih lanjut tentang pentingnya inovasi di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya BPPK, kami mengundang kembali Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Bapak Andin Hadianto, untuk berbincang bersama kita. Selamat pagi Bapak, apa kabar hari ini? Selamat pagi Mbak Esther, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak pejabat struktural, pejabat fungsional, dan seluruh insan BPPK seluruh Indonesia. Senang sekali bertemu kembali di acara Town Hall kali ini. Semoga semakin sehat semuanya. Jadi alhamdulillah, ini berita terakhir, kalau tanggal 5 Juli yang lalu, yang terjangkit COVID di BPPK ada 89, saat ini tinggal 3. Semoga ini nanti segera tuntas dan tidak ada yang terjangkit lagi. Dan untuk kita semuanya, mari kita terus jaga protokol kesehatan dan kita tetap produktif. Baik, sungguh berbahagia Bapak, kali ini kita semua bisa berkesempatan untuk mendengar secara langsung dari Bapak tentang urgensi dari inovasi ini. Baik, Sobat Pembelajar, mari kita simak bersama arahan dari Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Kepada Pak Andin, kami persilakan. Terima kasih sekali lagi. Senang sekali kita hari ini ada Town Hall dengan tema yang sangat relevan, yang sangat bagus. Terima kasih Pak Ses dan para kepala pusat dan juga semuanya atas inisiatif ini. Tadi Mbak Esther menyampaikan bahwa inovasi itu bukan lagi kebutuhan tapi keharusan atau keniscayaan. Dan urgensinya juga sudah disampaikan. Saya ada tayangan, barangkali bisa ditayangkan. Di next slide. Jadi di samping dunia ini, di samping karena berbagai faktor ya, gejolak di tingkat dunia, baik itu politik maupun bencana alam maupun bencana non alam. Tapi di sisi lain ada situasi-situasi baik itu kemajuan teknologi, perubahan pola generasi, dan juga karena pandemi ini membuat kita harus terus berinovasi. Kenapa kita terus berinovasi? Di sini ada penjelasannya di situ. Kita dituntut untuk adaptif dan inovatif. Jadi paling tidak inovasi itu dilakukan pertama baik di pemerintah maupun swasta ya. Itu untuk meningkatkan produktivitas yang jelas. Jadi satu perusahaan, satu layanan pemerintah agar memberikan produktivitas atau keuntungan yang lebih tinggi kalau di dunia usaha swasta, kalau di pemerintah memberikan layanan yang baik. Yang kedua dari inovasi adalah untuk menjaga kita tetap relevan. Hanya untuk tetap relevan karena ada perubahan zaman yang sangat cepat. Kalau kita tidak ikut berubah, kita akan ketinggalan. Jadi itu mempertahankan posisi yang ada saja, itu kita tetap harus melakukan inovasi. Jadi tidak boleh kita jalan di tempat, tapi kita harus ikut bergerak bersama-sama, baik sektor pemerintah maupun sektor swasta. Karena dua-duanya itu harus gandeng-menggandeng kalau pembangunan bangsa ini jalan terus. Yang ketiga, tujuan daripada inovasi adalah untuk menjadi pembeda. Bahwa kita ingin maju, bahwa kita ingin lebih unggul dari yang lain. Itu juga suatu yang kita coba upayakan. Jadi tentunya untuk hal yang lebih baik ya, inovasi yang lebih baik. Jadi tadi juga sudah disampaikan karena VUCA tadi
saat ini sudah sangat terkenal, ini namanya triple disruptions, atau sebuah kebiasaan baru yang mendobrak kebiasaan lama karena faktor teknologi. Jadi kita tahu perubahan teknologi yang cepat, terutama terkait dengan komunikasi, Internet of Things, ini merubah pola kita bekerja, merubah pola perilaku konsumen, merubah pola perilaku industri. Jadi ini juga makanya dunia industri juga untuk tetap relevan saja mereka harus melakukan inovasi, penyesuaian-penyesuaian, apalagi kalau ingin maju lebih tinggi lagi. Kemudian millennials. Jadi ini juga zaman millennials, generasi berubah, preferensi generasi milenial ini juga mengalami perubahan yang signifikan. Jadi bisa kita bayangkan, saya tadi membaca cerita bahwa lapangan golf itu sepi karena generasi milenial tidak ada yang tertarik golf. Jadi sekarang ini hanya 50% yang suka, nanti 35%. Ya, gedung bioskop juga udah mulai sepi karena anak-anak millennials lebih nonton Netflix gitu ya. Terus banyak yang lain ya. Intinya anak-anak milenial itu suka simplicity, suka practicality. Mereka tidak harus menuntut beli mobil karena sudah ada taksi online, kemudian dia tidak harus makan di restoran yang mewah karena bisa ada food delivery gitu. Dan terakhir ini yang membuat inovasi itu tidak semata-mata untuk meningkatkan kemajuan, tapi ini juga karena keadaan. Karena pandemi COVID ini kita juga lakukan inovasi-inovasi yang signifikan, yang luar biasa. Jadi dengan kondisi-kondisi ini maka inovasi terus harus dilakukan. Sekali lagi tadi baik di sektor private maupun pemerintah yang kita lakukan bersama-sama, tidak terkecuali di Kementerian Keuangan. Next slide. Dan inovasi ini sudah kita sadari. Ya. Bahkan sebenarnya kalau ekonom klasik zaman Schumpeter gitu tahun awal 1900 mereka juga sudah paham inovasi. Di Kementerian Keuangan ini mulai kita jadikan semangat secara official pada saat kita menyusun nilai-nilai Kementerian Keuangan. Inovasi ini dijadikan salah satu nilai Kementerian Keuangan, kesempurnaan, perbaikan terus-menerus, ini adalah bagian daripada inovasi. Dan itu diharapkan menjadi DNA kita. DNA melekat di dalam tubuh semua insan Kementerian Keuangan, upaya-upaya terus memperbaiki diri. Ya. Kita di BPPK tentunya nanti peranannya akan sangat signifikan karena kita adalah unit organisasi yang dapat mempengaruhi, men-trigger orang-orang yang melakukan inovasi itu. Nah, bagaimana inovasi yang ada di nilai-nilai itu bisa kita wujudkan? Jadi tentunya harus ada namanya kayak di judul acara hari ini, Innovation in Actions. Tingkat Kementerian Keuangan untuk tetap relevan kita dan juga untuk maju, organisasi Kementerian Keuangan harus agile dan adaptif. Jadi ini juga kita buktikan nyata nih di dalam setiap tahun di program IS RPTK, ini strategis kita itu ada 21 di tahun 2021 ini semuanya adalah inovasi. Jadi bagaimana kita melakukan inovasi-inovasi di dalam perbaikan layanan Kementerian Keuangan di semua aspek pengelolaan keuangan negara, mulai dari penerimaannya, dari belanjanya, dari sisi kebijakannya, maupun dari sisi berbagai kebijakan-kebijakan layanan Kementerian Keuangan, baik oleh Kementerian Keuangan maupun oleh unit-unit yang mempunyai tugas khusus, SMV maupun PLU. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jadi kita biasanya kalau ingin mendorong sesuatu harus memberikan motivasi atau insentif. Nah, ini salah satu yang juga kita lakukan adalah mengadakan yang kita sebut dengan kompetisi inovasi Kemenq. Ini supaya yang ikut kompetisi inovasi Kemenq ini nanti bisa ikut kompetisi inovasi di tingkat pemerintah pusat. Ya. Nah, ini sekarang ini saya juga sangat senang di BPPK nanti ada yang dilaporkan Pak Ases, Liga Inovasi BPPK. Jadi
Kita sementara ini tidak harus semuanya nomor 1, tapi begitu itu menjadi budaya, juara itu biasanya datang dengan sendirinya. Jadi yang penting adalah kita coba melakukan berbagai upaya, area-area perubahan. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut area perubahan di mana yang perlu kita lakukan, baik di Kemenq maupun di BPPK. Nah, Bapak Ibu sekalian, inovasi ini perlu sustain. Ya, kalau mau jadi budaya artinya perlu sustain. Nah, ini saya juga sangat bangga dengan kerja dari tim-tim inovasi di Kemenq. Terakhir kita membuat PMK yang namanya Learning Organizations. Learning Organization ini pada dasarnya semuanya sudah tahu, sosialisasi sudah kita laksanakan secara intensif. Ada 10 komponen di sana, mulai dari visi misi, komitmen pimpinan, dukungan struktur organisasi, ada pembelajarnya, dan ada proses belajar mengajarnya yang kita lakukan, dan ada feedback terakhir. Itu nanti di dalam proses belajar mengajar ada namanya knowledge capture dan sebagainya. Itu pada dasarnya itu adalah tujuan akhirnya supaya apa yang kita lakukan itu akan selalu kita kembangkan dan selalu ada feedback sehingga kita tahu kekurangan-kekurangan apa yang ada dan kita akan selalu nanti untuk memperbaiki lebih lanjut. Jadi sebenarnya mekanisme di dalam learning organization itu adalah mekanisme menciptakan suatu inovasi yang sifatnya sustain, bukan yang sifatnya ad hoc atau kebetulan. Jadi ini kita bikin secara lebih sistematis. Dan ini learning organization ini di-create di BPPK dan ini akan kita budayakan di seluruh unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Learning organisasi itu sendiri inovasi, tapi di sisi lain learning organization adalah driver untuk mendorong orang lain melakukan inovasi secara sistematis. Sekali lagi terima kasih. Jadi ini respon Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan nanti dengan adanya learning organization, nanti semua lini jajaran Kementerian Keuangan dapat melakukan inovasi baik sendiri-sendiri maupun secara kelompok maupun secara organisasi tingkat pusat maupun daerah. Nanti kalau yang di tingkat kecil-kecil, kalau hasilnya bagus bisa direplikasi, bisa dijadikan inisiatif di tingkat pusat, di level eselon 1, dibawa ke Kementerian Keuangan, dan nanti akhirnya menjadi role model di tingkat nasional. Terus sekalian, next slide. Nah, ini Innovation in Action di BPPK. Jadi, seperti latar belakang sudah kami sampaikan, kita juga tidak boleh ketinggalan. Ya. BPPK ini sebagai lembaga yang untuk memajukan dan meningkatkan kualitas SDM pada khususnya, kita juga harus terus adaptif dan inovatif agar maju berkembang mengawal perkembangan SDM di Kementerian Keuangan dan juga kementerian lain dan juga pemerintah daerah. Tugas kita sekarang semakin luas. Saya melihat para Kepusdiklat ini jamlatornya sudah luar biasa dan ini ada blessing juga karena kita sudah mempersiapkan diri ya, mengadakan pembelajaran yang sifatnya daring sehingga jumlah pesertanya bisa ribuan gitu ya. Tidak hanya pegawai Kementerian Keuangan tapi juga menjangkau ke semua pihak yang berkepentingan dan semua KL, semua pemuda itu juga berkepentingan terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara meskipun itu menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan, tapi keberhasilannya katakanlah kita ingin dapat LKPP ya itu tergantung dari semua satker yang ada di seluruh Indonesia. Jadi BPPK tentunya juga sebuah lembaga yang terus melakukan transformasi dan transformasi adalah bagian daripada inovasi. Pada saat kita menjadi menginisiasi menjadi Kemenq Korpu itu ada perubahan proses bisnis yang menurut saya sangat layak, sangat bagus dan lebih inklusif ya di dalam membumikan ya kegiatan belajar mengajar di Kemenq supaya lebih relevan, ya, supaya lebih kompeten, dan supaya lebih mempunyai dampak yang optimal. Jadi ini terus kita lakukan. Tadi yang lompatan pertama kita
Saya tidak tahu, mungkin sudah ada lompatan-lompatan sebelumnya di BPPK, ada Kemenkominfo, kita membuat lompatan lagi tadi dengan menerapkan learning organizations, dan tidak ketinggalan di sini ada PKN STAN. Ini sangat kerasa sekali karena transformasi yang luar biasa di tahun ini, yang mulai dari penyelenggaraan rekrutmen, pelaksanaan pembelajarannya nanti kurikulumnya baru, mahasiswa di asrama, dan luar biasa upaya-upaya yang dilakukan menuju sering para direksi dan pejabat di STAN mengatakan PKN STAN baru. Jadi kita tentunya berharap nanti pembelajaran di PKN STAN dan para alumninya menjadi lebih optimal di dalam berkiprah di dalam pengelolaan keuangan negara. Dan innovation awareness ini penting. Jadi kita sadar bahwa inovasi terjadi di mana-mana. Mudah-mudahan ini juga meningkatkan kesadaran kita akan inovasi-inovasi, dan inovasi yang ada nanti di capture, ya. Kemudian saling bertukar pengalaman. Jadi saya melihat di BPPK ini masing-masing Pusdiklat, BDK, mereka juga punya inovasinya masing-masing, dan ini akan lebih optimal, lebih bagus kalau kita saling bertukar pengalaman, dan itu semuanya inovasi ada di KLC sebenarnya. Ini KLC sendiri itu juga suatu inovasi yang menurut saya luar biasa sebagai suatu platform yang memudahkan kita untuk meng-create inovasi-inovasi lebih lanjut dan juga men-scale up inovasi-inovasi yang ada. Untuk sekalian, next slide. Jadi ini juga seperti yang saya sampaikan, inovasi ada di mana-mana, baik private sector maupun public sector. Ada Apple, Google, Twitter, dan yang lain. Nah, di public sector ini juga sudah menjadi keharusan, terutama terkait dengan pelayanan publik. Di India ada yang namanya Sivalam Ban, berupa direct cash transfer ke rekening pensiunan. Singapura itu juga mengenai pengadaan barang dan jasa. Di Indonesia banyak sekali inovasi-inovasi. Jadi inovasi selama ini sering dikaitkan dengan teknologi, tapi tidak harus. Ya, inovasi perubahan proses bisnis, inovasi perubahan infrastruktur, dan inovasi pembelajaran atau peningkatan kualitas sumber daya manusia itu juga inovasi. Di Australia ada yang namanya regulatory reforms. Di sana oleh Brookfield Commission, perubahan regulasi di Australia secara nasional itu telah meningkatkan produktivitas di dalam pertumbuhan ekonominya sebesar 30%. Jadi 30% pertumbuhan ekonominya disumbang oleh karena transformasi di bidang regulasi, inovasi-inovasi di bidang regulasi. Jadi kalau itu sebenarnya inovasi di bidang regulasi itu biayanya lebih murah, tanpa perlu harus investasi uang yang besar-besar, tapi pada akhirnya dia menghasilkan produk yang manfaatnya bisa lebih signifikan. Kementerian Keuangan juga punya kontribusi yang sangat besar, ya. Kalau boleh saya sampaikan, sebenarnya inovasi yang paling signifikan adalah paket Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi itu merubah wajah Kementerian Keuangan secara signifikan, pengelolaan keuangan negara, baik keuangan negara, perbendaharaan maupun pemeriksaan keuangan. Dan itu sistem belanja negara pusat dan daerah itu jadi. Kemudian yang terakhir kemarin di Undang-Undang Cipta Kerja ini Omnibus Law. Jadi bagaimana kita menciptakan penerapan tenaga kerja dengan mengubah berbagai undang-undang yang relevan, lebih fokus. Ini juga suatu inovasi yang luar biasa, yang kita bayangkan kalau merubah satu undang-undang biasanya perlu waktu setahun lebih, ini lebih dari puluhan, 50 undang-undang lebih kita rubah di dalam Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Di Kementerian Keuangan ada Office Automations. Ini pas pandemi kita kirim-kiriman nota dinas dan yang lain itu dengan Office Automation, buat aksen itu, jadi kita tetap bisa menjaga produktivitas dari seluruh karyawan Kementerian Keuangan
karena adanya inovasi office automation di Kemenq. Kalau misal tidak ada, kita tidak bisa kita bayangkan nih, bagaimana kita mengukur kinerja kita selama pandemi ini. Dan demikian juga di dalam pembelajaran kita secara daring, ya, secara waktu ke waktu dilakukan survei kepuasan daripada pembelajaran. Tentu saja hasilnya saya lihat sudah sangat baik, saja banyak usulan-usulan perbaikan. Yang sekarang ini kita juga sedang melakukan inovasi-inovasi, baik dari sisi pembelajarnya, widyaswaranya, saya dorong tuh semua kampus, bagaimana kita menciptakan inovasi, mendorong mereka memfasilitasi di dalam mereka meningkatkan kapasitasnya, kemudian strategi pembelajarannya. Dari sisi infrastrukturnya ada KLC Mobile, ini membuat kita bisa belajar di mana saja, dan ini sangat cocok tadi sama generasi millennials yang belajar tidak mau terikat tempat gitu ya. Dan ini juga dari sisi yang sifatnya hardware teknologi, ada artificial intelligence financial advisors, ada kalau di Kemenq yang menangani pengelolaan keuangan negara, SPAN itu juga mendapat penghargaan dari Presiden luar biasa. SPAN, Sakti, yang sekarang Sakti sedang kita integrasikan dengan Krishna, proses perencanaan dan pelaksanaan penganggaran. Ini membuat sistem kebijakan kita menjadi lebih smooth, sehingga nanti kita lebih fokus kepada peningkatan mutu daripada pelaksanaan, dampaknya yang akan kita evaluasi lebih lanjut, tidak di dalam proses pelaksanaannya. Di Kementerian Keuangan juga pada saat pandemi kemarin ada perubahan kebijakan yang signifikan yang dimulai dari Perpu 1 mengenai kebijakan keuangan negara, stabilitas sistem keuangan, itu juga menurut saya suatu inovasi yang luar biasa, diikuti dengan kebijakan-kebijakan turunannya, bagaimana kita mengatasi pandemi, berbagai macam jenis stimulus, berbagai macam jenis insentif, itu di sisi kebijakan. Di sisi pelaksanaan anggarannya, mungkin dari teman-teman yang menjadi pengelola keuangan negara di sini bisa mencairkan anggaran tanpa harus datang ke kantor KPPN, bisa mendapat insentif pajak tanpa harus datang ke kantor pajak. Ini juga suatu inovasi pelayanan yang luar biasa, dan kita bisa memberikan bantuan sosial kepada jutaan orang hanya dalam hitungan jam, dari sudah sampai ke rekeningnya masing-masing. Kontribusi Kementerian Keuangan di dalam inovasi di tingkat nasional ini sangat signifikan, karena denyut jantung atau nadi pelaksanaan kebijakan keuangan negara ada di Kementerian Keuangan. Next slide, Ibu sekalian. Jadi ini juga sesuai arahan Presiden bahwa kita harus selalu mencari model baru, cara baru, nilai-nilai baru dalam mencari solusi setiap masalah dengan inovasi-inovasi. Ya, inovasi mungkin ada istilah bahwa dalam melakukan inovasi kita harus melakukan best practice gitu ya. Tapi ini sekarang kurang best practice. Jadi karena begitu kita mencari best practice, begitu ketemu inovasinya itu sudah ketinggalan lagi. Jadi kita harus berpikir ke depan. Di samping melakukan inovasi, kita harus punya pikiran ke depan yang kita sebut dengan future practice. Jadi apa yang akan terjadi di depan harus kita pikirkan sekarang. Nah, ini suatu tantangan. Bisa dianalisis dengan data analytics, ya, dengan sistem kolaborasi yang ada, yang sekarang ini di BPPK juga alat-alat analisis masa depan seperti itu juga sedang digalakkan pendidikannya, sehingga nanti semua pihak di Kemenq ini dalam membuat suatu inovasi masa depan sudah mempunyai pengetahuan yang cukup. Jadi ini strateginya tadi supaya inovasi berjalan. Kita adakan Liga Inovasi, Innovation Action. Ini terutama harus kita implementasikan awareness. Terakhir kemarin minggu lalu saya diskusi dengan Pak Doni, ya, Kapus BPSDM. Banyak area pelayanan di sana. Salah satunya beasiswa. Nah, kita memberikan beasiswa baik dengan dana Kemenq maupun dana dari berbagai pihak asing. Sekarang ini seperti apa? Terus ini di tempat Pak Doni sedang mencari area-area perubahan.
Nah, ini salah satu contoh saja. Jadi di masing-masing pusdiklat, di renbangnya, sekarang ini bisnis prosesnya seperti apa, nanti juga bisa teman-teman mencari area perubahan. Di sisi pelaksanaan pembelajarannya juga bisa dicari area-area perubahan. Sisi evaluasinya juga bisa dicari area-area perubahan. Itu dari sisi substansi. Tapi di lain itu juga dari sisi administrasi pun, dukungan manajemen itu juga saya dengan Pak Ases ini dia capek dia karena saya mungkin seminggu 3 kali dia selalu presentasi area-area perubahan di dalam otomatisasi pelayanan di sekretariat badan gitu ya dengan aplikasi-aplikasi supaya beban-beban administrasi yang mestinya dapat kita tangani secara otomatisasi menjadi berkurang dan teman-teman bisa memberikan lebih berkonsentrasi pada pelayanan-pelayanan yang sifatnya lebih high level sehingga ini memudahkan kerja kita semuanya. Di tempatnya Pak Rahmadi, di STAN itu juga untuk mengurangi beban administrasi dosen, ini juga sedang dicari inovasi-inovasi, simplifikasi administrasi, sehingga dosen lebih bisa fokus ke mengajar dan melakukan riset daripada mengurusi administrasi, untuk kenaikan pangkat, untuk yang lain, dan sebagainya. Jadi saya kira itu perlu kita lakukan secara bertahap, ada inovasi yang kita lakukan secara masif itu, tapi ada juga yang kita lakukan secara bertahap. Kita lihat situasinya, kita lihat kondisinya, dan kita semuanya harus selalu melihat risikonya, dampaknya seperti apa. Jadi kita harus selalu menjadi perhatian kita supaya kita dalam melakukan inovasi tidak ada shock-shock yang tidak perlu. Semuanya berjalan smooth gitu, tapi tetap selalu ada perbaikan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi kita semuanya. Di dalam kita diskusi, di sini ada Bapak-Bapak Kapus, Pak Ses, ada para widyaswara ahli utama yang nanti tentunya tidak harus semua saya yang jawab tadi, bisa kita saling diskusi. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas arahan yang telah diberikan ya, arahan yang menyeluruh tentang kondisi saat ini pada dunia dan Indonesia dan juga khususnya yang sedang terjadi di BPPK sendiri begitu ya Pak. Selanjutnya kami akan undang Bapak Ibu Sobat Pembelajar sekalian untuk bisa bertanya atau sharing langsung mengenai aksi inovasi yang pernah dilakukan. Untuk bisa langsung berdialog dengan Bapak Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Nah setelah ini saya akan persilahkan untuk hadirin sekalian yang ingin bertanya agar dapat raise hand ya untuk bertanya. Nanti teman-teman panitia akan membantu saya memilih yang akan bertanya. Namun untuk kesempatan pertama ini telah hadir bersama kita penanya pertama yaitu Mas Asyari Rosidin dari BDK Denpasar. Betul ya, selamat pagi Mas Asyari. Ya baik, selamat pagi Mbak. Oke, baik. Silakan Mas untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Andin. Terima kasih Mbak atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi Pak Andin. Izin bertanya. Selamat pagi Mas Azhari. Baik, izin bertanya Pak. Kalau melihat arahnya memang ke depan ini untuk inovasi ini selalu dibutuhkan. Kemudian kalau seperti ikunya teman-teman ini untuk yang semester 2 ini mulai ada penilaian terkait dengan kreativitas maupun inovasi. Lalu untuk BPPK juga seperti tadi yang Bapak sampaikan, setiap tahun itu sudah mengupayakan untuk dari tahun ke tahun itu untuk mengadakan inovasi baik dari unit satker-satker BDK maupun pusdiklat. Terus BDK Denpasar ini juga sudah ikut serta dalam hal tersebut untuk membuat sesuatu yang baru dan berbeda atau yang bisa kita katakan sebagai yang penting ada novelty-nya itu ya. Dan Kementerian Keuangan ini juga sudah tahun ini mendapatkan predikat terpuji untuk inovasi pelayanan publik.
Nah, kira-kira untuk BPPK ke depan apakah akan ada terkait upaya-upaya yang berkelanjutan dari BPPK untuk menumbuhkan budaya inovasi. Terima kasih, itu saja Bapak Andin. Terima kasih, Mas Azhari. Jadi saya sepakat sekali kita bersama-sama ya untuk terus tumbuhkan budaya inovasi, kesadaran berinovasi. Kalau lihat statistik ya, inovasi di sektor publik itu 50% lebih didrive oleh front office dan middle management. Luar biasa, karena mereka biasanya yang tahu lapangan bahwa sistem pembelajaran dan sebagainya ini tidak bisa berjalan dengan baik atau ini perlu ditingkatkan lebih lanjut dan sebagainya. Jadi ini kalau kita semuanya aware, jadi nanti tidak harus top down, ada inovasi yang sifatnya top down, kemauan pimpinan, tapi kadang-kadang kita juga tidak tahu operasionalnya. Biasanya pimpinan hanya memberi semangat, memberikan arahan umum, kita bareng-bareng. Tapi akses ini akan kita selalu open, saya minta Pak Ses, dengan adanya Liga Inovasi, ini salah satu, nanti akan ada mekanisme-mekanisme yang lain. Tentunya kalau pada dasarnya kita sendiri sebagai pemilik LO, kalau kita menerapkan LO di berbagai area yang kita laksanakan sehari-hari, itu automatically sebenarnya nanti akan timbul inovasi. LO di sistem perencanaan pengajaran gitu. Kita udah diskusi, mereka kemarin saya mengawal masing-masing kampus dengan para dirjennya. Kita diskusi bagaimana meningkatkan pembelajaran yang terintegrasi, terkolaborasi, dan juga pembelajaran yang berjenjang. Ya. Terutama yang berjenjang ini saya fokus untuk para pejabat fungsional. Jadi nanti pejabat fungsional itu bisa mendapat training yang semakin meningkat. Ya. Semakin tinggi jabatannya, tentunya trainingnya menjadi semakin berjenjang, semakin lebih tinggi. Nah, kayak gitu nanti coba kita terapkan LO. Saya bilang tadi, dengan menerapkan LO nanti akan timbul inovasi-inovasi dan masing-masing yang bekerja di areanya masing-masing coba cari area-area perubahan. Nanti akan saya dorong nih para kapus, nanti kapus mendorong kepala bagiannya, juga para widya suara, dan juga yang ada di stand. Nah, nanti kita kumpulkan, terus nanti kita diskusikan. Dan saya senang sekali untuk bisa terlibat diskusi secara lebih dalam. Saya undang Pak Ses, Pak Kapus, di sini saya lihat Pak Budiarso, kalau mau memberi masukan juga Pak yang ada di front line, yang punya jejaring dan pengalaman yang luas, Bapak sekalian. Silakan kalau mau menambahkan. Dipersilahkan kepada pejabat yang ingin menambahkan. Pak Ses masih mute, Pak Ses. Oh baik, Pak Iqbal. Pak Iqbal belum terdengar. Sekarang kedengaran, Pak? Kedengaran, Pak. Oh, Ya, ya. sudah Pak Iqbal. Izin, Pak. Jadi mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau dari segi organisasi, tentu organisasi akan berusaha untuk memberikan fasilitasi dan mendorong gitu ya. Namun demikian karena yang melakukan inovasi itu adalah SDM-nya, orang-orangnya, dan maka tentu kita nih sama-sama nih untuk melakukan inovasi tadi mulai bisa dari yang kecil ya, dari keseharian kita ya, dari inovasinya bisa mulai dari cara kita bekerja gitu ya, jadi mulai memikirkan bagaimana bisa bekerja dengan lebih cepat, lebih akurat. Nah seperti itu mungkin dari terbiasa melakukan yang kecil tadi, mungkin nanti baru kemudian melangkah ke inovasi-inovasi yang mungkin akan mempunyai scope dan impact yang lebih besar bagi organisasi. Mungkin budaya itu yang perlu kita tumbuh kembangkan bersama. Mungkin demikian Pak Kaban, tambahan dari saya. Salah satu saya tambah sedikit ya. Salah satu upaya untuk melakukan inovasi biasanya kita perlu tahu di mana kita berada, where we are gitu ya.
Karena kalau tanpa tahu di mana kita berada, kita suka susah mau dari level mana. Gitu. Nah ini sekarang BPPK insya Allah nanti akhir tahun ini akan mulai menginisiasi yang namanya maturity level daripada kegiatan pembelajaran kita. Majornya di mana, sehingga kita akan tahu perbaikannya kemana menuju level yang kita harapkan. Kita tahu gap-nya dengan dengan yang kita anggap ideal, dan di dalam gap itu bagaimana mengatasinya. Tentu saja nanti kita akan diskusi dengan semua, baik dari pembuat kebijakan maupun di sisi administrasi maupun dari para widyaswara yang melakukan kegiatan pembelajaran. Dan tentunya salah satu ciri khas inovasi ini harus dilakukan secara kolaborasi, ya, karena dia tidak bisa dilakukan sendiri. Kalau sendiri itu namanya invensi, biasanya dilakukan. Demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan lain atau ada yang mau menambahkan, silakan. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Begitu juga tadi kepada Pak Iqbal. Terima kasih untuk tambahannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, sudah ada di sini yang akan bertanya juga, yaitu dari Mas Angga Dirgantara dari BDK Balikpapan. Selamat pagi Mas Angga. Pagi Esther. Baik, boleh langsung saja disampaikan pertanyaannya. Siap, terima kasih Esther atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Andin. Selamat siang Pak. Ya. Oke, semoga selalu diberikan kesehatan Pak. Ya. Amin, sama-sama. Saya Angga Pak dari BDK Balikpapan. Mohon izin Pak, tadi di slide itu ada disampaikan, Bapak juga menyampaikan bahwa innovation in action ini agar senantiasa diimplementasikan terutama dalam penyelesaian tugas sehari-hari. Nah, dari situ saya ingin bertanya, kira-kira apakah organisasi akan mendukung setiap ide inovasi yang muncul dari pegawai dan bisa menyediakan dukungan sumber daya yang dibutuhkan, Pak, dalam mengembangkan dan mengimplementasikan ide inovasi-inovasi itu? Mungkin itu saja, Pak, yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, Angga. Terima kasih, Mas Angga. Jadi inovasi itu perlu perlu money, perlu materials, perlu environment, gitu ya. Jadi ekosistem inovasi itu memang harus kita jaga bersama-sama, tentunya kalau memang diperlukan, dan itu sudah menjadi komitmen kita. Jadi nanti di dalam diskusi inovasi yang akan dibuat, ini perlu adanya suatu kebaruan, bahwa dia efektif, bermanfaat, dapat direplikasi, dan berkelanjutan. Nah, kayak gitu-gitu, nanti kalau memang memenuhi kriteria-kriteria itu, kita dengan senang hati untuk mendukung. Jadi inovasi, seperti saya sampaikan tadi, inovasi bisa bottom up, bisa top down, dan itu kalau bagus bisa direplikasi menjadi inovasinya BPPK, dan ini sangat baik sekali. Baik, terima kasih Pak Andin atas jawabannya. Pak Kapus atau yang lain kalau mau menambahkan? Iya, oke. Boleh jika ada yang ingin menambahkan para pimpinan yang lain? Saya boleh menambahkan, Pak Andin, Mbak Esther. Ya, silakan Pak Doni. Baik, Pak Doni. Pak Doni dari Pusdiklat PSDM. Baik, terima kasih Pak Andin, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya mungkin menambahkan aja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Badan tadi. Jadi teman-teman semua, ketika kita akan melakukan inovasi, salah satu hal yang kemudian kita akan lihat adalah kita akan membuat perubahan, kata kuncinya. Nah, ini ada satu jargon gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk membuat inovasi di BPPK ini menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Artinya jargon ini mungkin singkatannya adalah make the shift. Artinya kita mencoba untuk melakukan perubahan, tapi shift di sini mungkin bisa kita identifikasi sebagai kriteria dari inovasi yang kita lakukan. Shift itu adalah, yang pertama adalah S, itu simple. Tadi udah disinggung oleh Pak Ses gitu ya, bagaimana kemudian inovasi itu membuat menjadi lebih sederhana, lebih cepat, dan seterusnya. Dan itu
Itu sudah dari zaman dulu inovasi akan seperti itu. Kemudian dari kata shift, huruf yang kedua itu adalah H atau human, huruf H. Inovasi yang kita buat itu adalah bagaimana membuat pendekatannya lebih humanis gitu ya. Kalau kita perhatikan beberapa aplikasi-aplikasi yang dibangun di startup-startup itu adalah pendekatannya melihat dari pendekatan karakteristik seorang manusia itu keinginannya seperti apa. Kemudian kriteria yang berikutnya yang penting tadi udah disinggung juga adalah I, impact, memberikan dampak atau tidak kepada organisasi kita. Dan dua yang terakhir, inilah yang kekinian yang mungkin harapan saya bisa muncul dari teman-teman semua di BPPK, yaitu adalah F, fun, dan T, teknologi driven. Nah ini yang menjadi tantangan buat mungkin teman-teman milenial untuk kemudian membuat inovasi itu bukan hanya sesuatu yang simple gitu ya, yang selama ini kita pahami, tapi juga sesuatu yang human, punya impact, dan tentunya fun dan menggunakan teknologi. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Kaban, Mbak Esther, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih, Pak Doni. Ada Bapak lain yang mau menambahkan? Masih Izin, dipersilakan. Pak Kaban. Pak Ari. Terima kasih, Terus Pak Pak Kaban. Heru. Siapa? Ya. Atau Pak Heru duluan, silakan Pak Heru, nggak apa-apa. Saya mohon izin Pak Kaban, Pak Hari, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi kalau kita melihat apa yang disampaikan Pak Kaban dan kemudian dari Pak Doni tadi, mantap banget Pak, menurut saya CV itu adalah sesuatu yang mungkin perlu kita elaborasi lebih lanjut. Tapi kalau kita lihat tadi berangkat dari pertanyaan Mas yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan BPPK, ini kami pernah melihat dari rekan-rekan BPPK ini ada yang dari Denpasar ini ada semacam inovasi yang cukup bagus Pak mengenai otomasi sebenarnya. Jadi kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi hal-hal kecil itu adalah hal-hal keseharian tadi untuk menggantikan administratif yang mungkin sudah eranya gitu diotomasi gitu ya, sehingga kemudian kita juga mempunyai informasi yang lebih cepat, lebih real time gitu, sehingga itu akan bisa kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, di sisi lain kemudian nanti dari kapasitas kita yang ada ini rekan-rekan bisa berpikir yang bisa lebih strategis gitu ya, lebih bagus lagi karena kita untuk yang administratif sudah kita gantikan. Nah, ini kita menggarisbawahi inovasi ini tidak selalu harus yang highly complicated gitu Pak ya, yang sangat rumit gitu, tapi kita bisa berangkat dari hal-hal yang kecil yang memudahkan kinerja kita, dan ini nampaknya perlu kita dorong gitu, nanti rekan-rekan di BPPK ini bisa berkontribusi terhadap hal tersebut. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Ari. Terima kasih Pak Kaban. Sejalan dengan yang arahan Pak Kaban tadi terkait dengan bahwa organisasi itu ya dituntut untuk adaptif dan inovatif Pak. Jadi sebelum acara ini Pak, kita tadi baru rapat dengan ahli ini Pak, Dr. Eng Ali Surya Perdana. Dia ahli dalam bentuk simulator learning system, itu terkait dengan augmented reality dan virtual reality. Jadi kebetulan di Pusikar kita kan banyak praktek Pak kalau di Bea Cukai ini. Praktek pemeriksaan barang, kemudian pemeriksaan sarana pengangkut, kemudian juga pemeriksaan yang lainnya. Nah, hal itu kadang-kadang terkendala karena COVID ini, sehingga banyak pelatihan kita itu ditunda, bahkan kita konversi ke e-learning. Tapi hasilnya memang nggak maksimal. Nah, tadi dari diskusi awal Pak, ternyata banyak kita dapatkan, mungkin nanti ditambahkan Pak Im dan sebagainya, bahwa kita bisa melakukan inovasi terkait dengan prakteknya Pak. Dengan menggunakan teknologi simulator learning system tadi, kita dapat beberapa opsi-opsi yang menurut saya cukup banyak dan juga bisa kita pilih yang agak sederhana, misalnya dengan menggunakan HP dan kacamata, sehingga kita bisa mensimulasi misalnya pemeriksaan barang di pelabuhan, bagaimana membuka kontainer, kemudian juga melihat barang itu sendiri Pak. Sehingga sangat menarik sekali yang sejalan dengan Bapak bilang inovasi. Walaupun nantinya
COVID tidak ada lagi, menurut saya inovasi ini sangat menarik sekali, Pak, karena dia nanti juga open source, jadi dia bisa menambah terus kira-kira tema-tema terkait pemeriksaan dan barang-barang yang perlu diperiksa itu, Pak. Mungkin Pak Im bisa menambahkan atau Pak Arfi terkait diskusi kita tadi supaya Pak Kaban dan juga teman-teman lain juga bisa menginspirasi terkait dengan pembahasan kita tadi, Pak. Silakan Pak kalau ada. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Yang saya hormati Pak Kaban dan Bapak Ibu pejabat eselon 2. Betul yang disampaikan Pak Kapus tadi bahwa pada pagi hari ini kita ada Zoom meeting dengan penyedia teknologi virtual, dan salah satu hal yang kita pelajari adalah bahwa virtual reality dan augmented reality itu adalah suatu hal yang berbeda. Namun demikian ada dua keuntungan saya kira. Dengan perbedaan teknologi yang ada itu, kita bisa semakin memilih karakteristik pelatihan mana yang bisa diadaptasi ke dalam VR dan mana yang ke dalam AR begitu. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa kebanyakan pelatihan di Studikat Bia juga memang mengharuskan banyak simulasi dan praktek lapangan. Keuntungan yang kedua adalah dengan adanya perbedaan AR dan VR itu, kita bisa memilih teknologi mana yang lebih bersahabat dengan kantong kita, Bapak Ibu sekalian. Artinya dari sisi anggaran kita bisa memilih mana yang lebih bisa didahulukan dengan melihat kondisi keuangan negara. Demikian Pak Kapus, tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Im. Demikian Pak Kaban. Terima kasih Pak Z, Pak Hari. Dari Bapak-Bapak, pejabat fungsional, mau ada yang ngasih tambahan? Dikit Pak Kaban. Bambang, silakan. Ini Kasih, Pak Kaban. biar Mas Angganya mantap nih Pak. Pertanyaannya yang jawab semua Kapus. Jadi Pak Kaban dan Bapak Ibu yang lain, rekan-rekan semuanya, ini menurut saya ini tepat Pak. Jadi dengan era sekarang ini sumber-sumber pembelajaran itu luar biasa gitu ya. Sehingga ini menjadi tantangan juga bagi BPPK untuk terus membangun dan menyiapkan ini ya, serta membuat inovasi-inovasi gitu ya, supaya kita tetap ini Pak, tetap berada di sumber-sumber pembelajaran terkait dengan keuangan negara yang dipercaya oleh masyarakat gitu ya. Nah, begini Pak, jadi kalau kata kuncinya barangkali sampaikan Pak Heru tadi kecil-kecil gitu ya. Jadi bekerja itu ya kita harus menciptakan sesuatu yang baru dengan cara berpikir gitu Pak Kapan menurut saya. Jadi dengan berpikir tadi maka kita akan mendapatkan cara kerja yang baru, yang baik dari aspek personal, kemudian cara kerja baru di kelompok dan cara kerja baru di organisasi kita. Dengan cara begitu maka kita tetap bisa menjaga eksistensinya BPPK ini ke depan Pak. Kalau Pak Kaban tadi sampaikan maturitas misalnya gitu ya, karena kalau kita lihat ke masyarakat gitu ya, dengan pola kemajuan teknologi sekarang itu banyak sekali juga penyedia-penyedia sumber-sumber pembelajaran yang ada di luaran sana yang bisa didapatkan dan diakses dengan sangat mudah gitu ya, bahkan mungkin lebih mudah diakses daripada yang disediakan oleh kawan-kawan di BPPK gitu Pak Kaban. Jadi kita harus berpikir dan melihat juga lingkungan kita, perkembangan yang terjadi sehingga kita bisa pastikan bahwa kita selalu berada di ini Pak, di lini terdepan untuk memberikan ini Pak, memberikan sumber-sumber pembelajaran yang terbaik Pak. Itu Pak Kaban. Terima kasih. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Bambang. Izin Pak Andin. Silakan Bu Yeni. Ini pertanyaannya bagus banget soalnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Andin. 3 hal saja Pak Andin yang ingin saya coba sampaikan. Menyimak yang tadi ditanyakan ya, apakah kemudian membutuhkan biaya atau mengenai bagaimana membudayakan inovasi. Jadi yang pertama, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Andin bahwa untuk kita bisa membudayakan
inovasi di kantor kita ya. Dengan mengimplementasikan LO, mungkin itu bisa menjadi driver gitu. Kalau kemudian otomatis langsung bisa berinovasi, mungkin tidak secara langsung, tapi dengan mengembangkan budaya belajar, ya rajin-rajin belajar itu bukan harus baca buku ya, melihat inovasi di tempat yang lain gitu ya, kemudian mempelajari apa yang terjadi di pekerjaan kita sehari-hari, kemudian banyak-banyak berdiskusi dengan peers-nya, dengan atasannya, dengan mungkin mentornya, itu akan mendorong ide-ide inovasi yang sangat banyak. Jadi Pak Anil mungkin bisa saya sampaikan bahwa dalam rangka membangun pedoman pembelajaran terintegrasi, kami saat ini sedang melakukan literatur review terkait dengan 70-20-10 dan corporate university. Jadi kami belajar kembali mengenai hal itu. Dan ternyata memang masih banyak hal yang bisa kita eksplor dari apa yang kemudian kami pelajari. Jadi apa yang kita sudah laksanakan atau apa yang kita sudah implementasikan terkait dengan pembelajaran terintegrasi dan juga terkait dengan korpus secara umum itu rupanya memang masih banyak yang bisa kita lebih sempurnakan lagi. Nah, jadi teman-teman sekalian, mungkin nanti bisa mulai dari melihat hasil riset, melihat mungkin artikel-artikel ya yang terkait dengan itu, dan kemudian saya yakin akan setidaknya satu lah ya yang kemudian terpikir jika kemudian itu kita refleksikan dengan implementasi di BPPK. Ya, jadi yang kemudian yang kedua, apakah kemudian perlu biaya atau enggak gitu ya? Saya di Pusiklat Keuangan Umum itu sudah melakukan atau mengadakan Hari Inovasi, Bulan Inovasi lebih tepatnya, gitu ya, sejak dari 2019 sampai dengan tahun ini, alhamdulillah masih berjalan, dan alhamdulillah inovasi dari teman-teman Pusiklat KU sudah sangat luar biasa banyak ya. Dan seingat saya belum ada satupun yang kemudian meminta biaya gitu kepada saya terutama ya, atau kepada PPK-nya untuk kemudian bisa merealisasikan ide inovasinya ya. Jadi tadi mungkin bisa dipikirkan dari yang paling sederhana, tadi sudah disampaikan juga oleh beberapa kampus ya, ide inovasi seperti apa yang tidak harus berbiaya. Namun sekalipun kemudian nanti harus ada biayanya, kalau memang ide inovasinya itu memiliki dampak yang besar atau dampak yang luar biasa untuk BPPK ataupun untuk Kementerian Keuangan, saya pikir Pak Andin ataupun Pak Ses juga pasti akan mempertimbangkan gitu, sekiranya memang kemudian ada dampak biayanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah sesuatu yang selalu saya pesankan ini, tidak saja kepada anak-anak saya di Pusiklat KU, tapi juga kepada anak-anak yang kalau ketemu saya di event wawancara selalu saya ingatkan 4E Pak Andin. Jadi di kita itu kan selalu bekerja berdasarkan kebijakan ya, atau berdasarkan aturan ya. Bahkan dulu ini sempat menjadi salah satu kompetensi yang harus kita kuasai gitu ya, bekerja berdasarkan peraturan. Saya lupa nama kompetensinya apa, yang pada saat kita masih kompetensi 23. Nah, jadi teman-teman sekalian bisa mulai dari yang pertama, yaitu eksekusi. Kita eksekusi dulu ya, apa yang kemudian sudah tertuang di dalam kebijakan itu. Nah, setelah mengeksekusi, kita tahu hal-hal yang kemudian bisa dipercepat gitu ya, kemudian bisa disederhanakan mungkin. Nah, baru kemudian itu akan kita bisa hasilkan melalui yang kedua, yaitu evaluasi. Ya, dengan kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian setelah kita mengevaluasi dan mendapatkan ide-ide untuk bisa menyempurnakan, diuji cobakan atau dieksperimenkan ya, yang ketiga.
coba dikomunikasikan dengan atasan, dengan mentor untuk kemudian itu bisa diuji cobakan. Nah, setelah mendapatkan hasil uji coba, tentunya akan ada beberapa proses penyempurnaan. Kalau kemudian kita kan tahu ya di BPPK ini Pusdiklat itu proses bisnisnya sama, balai juga proses bisnisnya sama. Sehingga kalau misalnya ada inovasi di Pusdiklat atau ada inovasi di balai itu bisa direplikasi sebenarnya. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan untuk masuk ke yang keempat, yaitu expose. Ya, kita sudah punya banyak media untuk mengekspos inovasi. Kalau di lingkup kita ada yang kita selenggarakan bersama ya, ada Rabu Biru misalnya ya, kemudian ada Ngopi Hitam mungkin, atau di media-media yang ada di unit teman-teman sekalian untuk kemudian mengekspos itu. Kalau nanti kemudian memang ini bisa betul direplikasi di unit yang lain, kalaupun kemudian nanti dibutuhkan perubahan kebijakan, ya saya yakin itu ya Pak Ses pasti akan mengakomodasi itu. Ya, jadi yang pertama tadi belajar, kemudian yang kedua mulai dari yang sederhana, dan yang ketiga 4T. Terima kasih Pak Andin. Terima kasih Bu Eni, luar biasa. Mungkin ada bagusnya Pak Ses kita pikirkan ya, inovasi-inovasi yang bisa kita kategorikan inovasi di BPPK, itu kita bisa kompilasi gitu Pak ya. Jadi bisa jadi apa namanya? Jadi sharing experience bagi kita semuanya. Ya, siapa sekarang Kaban? ini mungkin scatter di mana-mana gitu ya. Siapa menemukan apa gitu. Kalau kita punya logbooknya, terus punya kompilasinya itu jadi bagus tuh. Ya Pak, nanti dengan PO yang baru kan kita ada unit khusus Pak yang LO dan knowledge management itu Pak. Nah, nanti mungkin yang jadi koordinator itu adalah yang di tempat unit yang mengurusi LO dan knowledge management itu Pak. Jadi nanti jadi dengan penataan organisasi untuk kalau di pusat dan di sekban ini kan nanti akan ada unit khusus Pak yang mengurusi masalah knowledge management dan learning organization. Nah, ini bisa sekaligus untuk yang menjadi ini Pak tadi untuk koordinator mendata ini supaya kemudian nanti hasil inovasi di satu tempat ini bisa didiseminasi juga sehingga bisa diakses oleh unit-unit lain gitu. Jadi ini nanti menjadi inovasi yang akan diaplikasi di seluruh organisasi. Demikian Pak Kaban. Baik, terima kasih. Saya kembali ke Esther. Ya. Baik, terima kasih Bapak serta Bapak Ibu pimpinan yang lain yang telah memberikan jawaban yang cukup meyakinkan ya. Jadi untuk Angga di Balikpapan dan juga semua sobat pembelajar lain siap-siap semuanya karena kita sudah lihat ya antusiasme dari pimpinan kita untuk memberikan dukungan sumber daya dan dukungan lainnya untuk bisa menjadikan inovasi semakin nyata di BPPK. Baik, sepertinya karena keterbatasan waktu kita harus menyudahi sesi tanya jawab ini untuk 2 penanya saja. Jadi saya mohon maaf bagi yang sudah antusias raise hand untuk bertanya, mungkin kali ini belum bisa, nanti kita bisa di lain waktu lagi. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Andin atas kesempatan berdialog kali ini. Mari kita terus bergerak bersama dunia yang juga terus berlari bersama dengan inovasi-inovasi baru. Baik, terima kasih Esther, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dengan adanya PO BPPK yang baru, nanti inovasi ini lebih dapat terdokumentasikan dengan baik dan kita kembangkan lebih sistematis lagi. Ya, baik Pak. Sobat sekalian, sekarang kita beralih ke breaking news. Sobat pembelajar, kami baru saja mendapatkan info bahwa telah hadir di tengah-tengah kita para pelaku nyata
inovasi sebagai aksi. Inovasi sebagai aksi yang pertama datang dari Pusdiklat Keuangan Umum, yaitu bersama Mbak Hairunisa Mars yang adalah seorang pelaksana dari Subbidang IPK dengan inovasinya yang bernama Mochiku. Apakah ini ada hubungannya dengan makanan yang kenyal-kenyal itu? Baik, saya akan langsung sapa saja. Selamat pagi Mbak Nisa. Selamat pagi Mbak Esther. Oke, semoga dalam keadaan yang sehat tentunya. Alhamdulillah iya Mbak Esther. Oke, baik Mbak Nisa. Boleh nih langsung dijelaskan saja kepada kita semua di sini tentang inovasi yang sudah Mbak buat. Pada dasarnya Mochiku itu apa sih gitu? Oke, Mochiku itu atau singkatan dari Monitoring Capaian Kinerja IKU, Pusdikat tahu. Itu adalah sebuah aplikasi berbasis mobile, tapi khususnya masih pada aplikasi Android. Kita belum menyentuh ke aplikasi iOS. Lalu penggunaan Mochiku ini menggunakan username dan password yang hanya diketahui oleh user tertentu dengan admin. Mochiku ini apa? Ini adalah informasi terkait capaian kinerja dari para widyaswara. Jadi alhamdulillahnya waktu kemarin semester 1, pas penilaian kinerja semester 1, Mochiku dengan segala keterbatasannya, alhamdulillah udah bisa dirilis gitu untuk digunakan oleh para widyaswara. Data dari Mochiku ini bisa sebagai referensi capaian mereka dan untuk diinput ke aplikasi e-performance. Terus ini masih cukup sederhana, jadi mungkin kedepannya akan terus ada pengembangan sebagai continuous improvement dari aplikasi. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Kalau gitu saya mau tanya satu saja kepada Mbak Nisa. Bagaimana proses penggalian idenya sendiri dan apa saja yang dibutuhkan untuk kemudian mengimplementasikan ide tersebut sehingga menjadi Mochiku? Mochiku ini hadir pertama karena ada arahan dari atasan langsung saya, Kasubit IPK, itu sekitar Juli tahun lalu untuk menyampaikan informasi kepada stakeholder dengan media penyampaian yang berbeda. Sebelumnya kita sudah membuat dashboard kinerja yang berisi capaian kinerja organisasi dengan Google Data Studio. Itu bisa dipantau oleh siapapun, kapanpun, karena menggunakan webdesk. Lalu setelah webdesk ini, kita coba gali lagi media apa sih yang bisa kita gunakan untuk penyampaian informasi. Dan karena sekarang itu udah era 4.0, di mana teknologi sudah menjadi kebutuhan primer lah ya, karena setiap orang, hampir sebagian besar orang pasti sudah mempunyai smartphone, gitu kan. Pegawai kita pasti sudah memiliki smartphone, gitu kan. Lalu kita putuskanlah untuk membangun sebuah aplikasi berbasis mobile. Lalu isinya apa aplikasi ini? Mau bangun tentang aplikasi apa? Karena kita Subdit IPK, jadi mau nggak mau pasti terkait dengan informasi kinerja. Informasi kinerja apa atau siapakah yang akan kita rilis, kita berikan informasinya. Karena ini masih semacam pilot project, masih benar-benar awal, gitu kan, awal. Kita memilih ruang lingkup yang lebih kecil, di mana informasi yang disampaikannya itu tidak mempunyai banyak ragam, gitu. Kita ketahui kan IKU, pegawai IKU yang lainnya itu mempunyai banyak sekali ragam IKU kan. Nah, kita pilih satu kelompok yang mempunyai IKU yang cukup seragam, yaitu kelompok widyaswara. Kita ketahui widyaswara itu dari setiap jenjangnya itu mempunyai IKU yang cukup seragam ya. Baik di Pusdikat juga kan, Pusdikat 1 dan lainnya pasti mempunyai IKU yang kurang lebih sama. Oke, lagi pula WI ini, widyaswara ini adalah stakeholder kami gitu kan. Kita memberikan informasi tiap tahunnya kepada mereka gitu, agar mereka bisa menjadi dasar buat ya tadi itu buat masukan capaiannya ke aplikasi performance. Tahun lalu kita menggunakan Excel dan setelah kita WFH ini lalu kita kembangkan menjadi berupa Google Sheet kan. Lalu kita kembangkan lagi tahun ini dengan sebuah aplikasi. Jadi para WI tidak
cukup simpel gitu, hanya mengklik aplikasi tersebut lalu muncul nilai mereka gitu kan. Terus setelah ide ini ada, apa yang selanjutnya itu kita memilih tools pengembangnya. Di antara beberapa tools kita milih App Inventor karena bahasa pemrogramannya itu ya cukup familiar dengan saya. Target tersirat dari ide ini sebenarnya awal tahun 2021. Jadi pas lagi Juli sampai awal tahun kemarin itu kami di Subit Internal IPK itu sudah mengetahui ide ini, gitu kan, dan kita coba mengerjakannya, saya coba mengembangkannya, namun juga ternyata membutuhkan waktu, gitu kan. Akhirnya kita pending, gitu kan. Dan awal tahun 2021 ini kita berdiskusi dengan Kapus terkait program kerja tiap bidang, tiap subbidang, gitu, dan dimunculkanlah ide ini. Gitu. Dan karena sudah dimunculkan ide ini, mau nggak mau harus dijalankan. Gitu. Terus terkait implementasinya, apa sih yang saya butuhkan? Yang pastinya itu adalah pemahaman saya terkait aplikasi App Inventor ini, gitu kan, harus baik gitu. Saya dipaksa untuk belajar lagi, belajar dan belajar. Tapi paksaan ini cukup menyenangkan buat saya karena seperti mengulang masa lalu saat kuliah. Hal lain yang dibutuhkan saat implementasi itu adalah dukungan data dari unit lainnya, dari bidang-bidang lainnya. Seperti misalnya saya membutuhkan data terkait IKU ISD-nya dari bidang Renbang, IKU validasi A-nya dari bidang Renbang, dan lain-lain. Dan berharapnya data ini juga database mereka gitu, dan database dari Mochiku itu bisa sama, gitu kan. Kami menggunakan database Google Sheet gitu. Jadi harapannya mereka juga menggunakan Google Sheet, jadi tinggal di input range. Ketika mereka melakukan updating data, langsung terkoneksi dengan database kami, langsung muncul di aplikasi Mochiku. Oke, yang paling terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari organisasi. Dukungan dari pimpinan, dari baik atasan langsung sampai ke pimpinan puncak. Dan alhamdulillahnya hal tersebut kami dapatkan di unit kerja kami. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, sudah sangat menyeluruh ternyata jawaban dari Mbak Nisa ini ya, dan terdengar menjanjikan memang. Semoga setelah ini inovasinya bisa mungkin nanti diseminasi ke unit-unit lain dan juga untuk kelompok jabatan yang lain ya yang memiliki IKU-IKU serupa. Terima kasih Mbak Nisa untuk sharingnya, tetap semangat untuk berkarya dan sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Mbak. Inovator berikutnya, kita beranjak ke lokasi yang agak jauh sedikit, yaitu ke Balai Diklat Keuangan Medan. Dengan Pak Ilman Hilmansyah yang telah hadir bersama dengan kita. Beliau adalah Kepala Seksi Evaluasi dan Informasi beserta inovasi yang telah dibuat bernama aplikasi KGBku. Selamat pagi Pak Iman. Selamat pagi Mbak Esther. Oke, saya akan langsung saja nih. Saya juga mau bertanya, boleh nih Pak dijelaskan dulu tentang inovasi yang sudah dibuat di sana, yaitu aplikasi KGBku. Ya, siap, terima kasih Mbak Esther. Inovasi yang dibuat di BDK Medan ini sebenarnya hasil dari kerjasama ya, kolaborasi kami di BDK Medan. Ini yang berbentuk aplikasi sederhana yang kami namakan KGBKU. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis web ya, yang saat ini kami kembangkan secara mandiri. Nah, fungsi dari aplikasi ini adalah untuk dapat memonitoring kenaikan gaji berkala atau KGB dan juga kenaikan pangkat daripada pegawai di BDK Medan. Nah, pada aplikasi ini itu nanti akan terdapat data-data yang terkait dengan masa kerja, kenaikan gaji berkalanya kapan, kenaikan pangkatnya kapan, dan juga akan ada fitur pengingat ya bagi PIC kepegawaian apabila ada pegawai yang akan naik pangkat atau akan ada kenaikan gaji berkala pada bulan yang berjalan ataupun 2 bulan sebelumnya, jadi sudah ada warning dari aplikasinya sehingga bisa PIC kepegawaiannya itu bisa aware bahwa ada pegawai yang akan KGB ataupun kenaikan pangkat seperti itu. Nah,
Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu PIC kepegawaian di BDK Medan khususnya ya untuk mengurangi pertama adalah kesalahan pada perhitungan masa kerja golongan, lalu mengurangi kesalahan pada perhitungan TMT KGB-nya, dan juga untuk menghindari adanya pegawai yang terlewat ya untuk dibuatkan KGB ataupun kenaikan pangkat. Mungkin seperti itu, Mbak Esther. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Pak Iman. Memang sepertinya terdengar simpel ya KGB, namun pada dasarnya memang itu membutuhkan effort yang luar biasa juga, apalagi kalau pegawainya semakin banyak ya kan Pak. Nah, saya mau tanya satu. Adakah tips dan trik dari Bapak sendiri yang sudah dialami, bagaimana membuat ide itu menjadi inovatif? Oke, siap. Terima kasih Mbak Esther. Berkaitan dengan ide ya, tadi disclaimer ya saya, untuk ide inovasi ini kan tadi saya bilang hasil kolaborasi kami di BDK Medan. Idenya ini sendiri ada beberapa kendala ya, ada beberapa permasalahan mungkin yang pernah dialami oleh PIC di kepegawaian di BDK Medan ini, di mana pernah terdapat pegawai yang terlewatkan untuk diproses KGB-nya seperti itu. Nah, hal ini disebabkan karena pencatatan pada waktu itu masih dilakukan secara manual gitu loh, sehingga belum ada notifikasi ataupun sistem pengingat ya yang secara by system gitu, tersistem. Nah, oleh karena itu tercetuslah ide ini. Lalu untuk tips and triknya ya supaya idenya jadi inovatif, sepertinya tadi sudah banyak sebelumnya dijelaskan oleh Pak Kaban dan juga dari para kapus. Nah, mungkin kalau dari saya yang pertama adalah memiliki rasa penasaran yang tinggi ya, yaitu bagaimana kita bisa penasaran dengan suatu permasalahan, lalu mengeksplornya, mengelaborasinya secara mendalam, sehingga bisa muncul ide-ide atau yang inovatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua mungkin saling berbagi ide ya, karena ide ini lahir dari perspektif yang berbeda kan dari tiap-tiap orang. Nah, dengan berbagi ide ini, saya pikir kita bisa mendapatkan inspirasi dari rekan kerja ataupun siapa saja dengan wawasan yang berbeda. Lalu yang terakhir mungkin membuka diri ya. Dengan membuka diri ini, mungkin kita bisa menerima ya segala ide-ide dan konsep yang inovatif dari luar kita. Nah, termasuk dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, saya pikir penting juga kita untuk bisa membuka diri, mengadaptasi dengan teknologi informasi saat ini. Walaupun untuk inovasi bukan hanya melulu terkait dengan teknologi dan informasi. Mungkin begitu, Mbak Esther. Iya, terima kasih Pak Iman. Jelas sekali ya jawabannya bahwa tips dan trik yang sudah dialami dan dirasakan sendiri oleh Pak Iman adalah tetap penasaran, curiosity, lalu mau berbagi dan juga mau membuka diri. Terima kasih Pak Iman untuk sharingnya di kesempatan kali ini. Tetap berkarya, tetap semangat dan sampai jumpa juga di kesempatan yang lainnya. Terima kasih Mbak Esther. Baik, inovasi sebagai aksi yang terakhir, yang ketiga ini datang dari eksternal BPPK. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Arifuddin Miftahul Huda yang saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pelaporan Keuangan Daerah dengan inovasinya yang bernama AIFA, Artificial Intelligence sebagai Financial Advisor. Mungkin sudah banyak yang mendengar tentang AIFA, karena inovasi ini adalah salah satu inovasi yang masuk ke dalam Top 45 kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB. Dampak dari inovasi ini sendiri sangat besar dan juga merupakan pionir pemanfaatan artificial intelligence pada sektor pemerintahan. Pak Arifuddin sendiri juga merupakan salah satu ASN inspiratif dari DJPK. Selamat pagi Pak Arifuddin. Pagi Mbak, pagi menjelang siang. Oke, iya. Saya boleh panggil dengan sapaan apa nih? Pak Arif, Pak Udin atau yang lain? Bebas sih, kadang dipanggil Arif, kadang dipanggil Udin, kadang dipanggil Huda juga. Oh ya, oke. Mohon maaf suara saya jelaskah karena lagi ada agenda di luar kantor, rapat offline, jadi saya pakai masker. Jelas ya Mbak? Jelas Pak Arif. Saya panggil Pak Arif aja kalau gitu ya. Monggo. Oke, terima kasih Pak sudah berkenan hadir di town hall meetingnya BPPK kali ini. Saya juga seperti kepada dua inovator yang lain ya, terlebih dulu saya ingin mendengarkan nih dari Pak Arif,
penjelasan terkait AIFA sendiri itu seperti apa penggunaannya dan juga proses pembuatannya? Oke, makasih Mbak. Jadi memang tadi saya juga ngikutin sedikit Pak Andin. Intinya inovasi itu bisa dimulai dari hal simpel asalkan itu bisa mempercepat proses kerja gitu ya. Nah itu juga yang saya temui. Jadi saya itu promosi itu di April 2019 di unit data di DJPK yang menangani data APBD ya. Saya melihat waktu itu teman-teman kok sibuk ya. Sibuk tapi sibuk untuk input buku APBD. Jadi di input bahkan sampai lembur gitu ya. Di unit saya ini kadang malah kalau dibikin kompetisi lembur itu selalu juara Pak. Selalu juara dapat lemburnya tiap bulan. Karena mereka waktunya habis untuk input APBD yang tebel-tebel gitu ya. Bukunya itu sangat tebel. Nah, dari situ saya melihat saya juga tahu bahwa di DJPK sudah punya sistem sebenarnya yang bernama SIKD, Sistem Informasi Keuangan Daerah. Saya tanya, jadi memang kalau saya inovasi atau ya sebenarnya ide perbaikan itu bisa muncul apabila kita pahami dulu bisnis yang kita pegang. Ya. Kalau kita paham, pasti kita akan tahu gap-nya ada gap di mana. Kemudian kita bisa cari untuk perbaikannya. Nah, insya Allah kalau udah seperti itu otomatis nanti akan bermanfaat, ya, berdampak, dan alhamdulillah kalau ini dianggap sebagai inovasi. Nah, dari situ saya tanya ke teman-teman, untuk memahami itu juga perlu kita pahami ya persepsi orang-orang. Karena kan sistem kerja ini melibatkan manusia, yang mana masing-masing manusia itu punya persepsi. Tidak bisa kita hanya memandang dari sisi mata kita gitu ya, tanpa kita bertanya langsung. Kenapa saya tanya kenapa kok di input gitu ya? Kan datanya sudah ada di sistem. Jawabannya adalah ya kita belum bisa memakai data sistem karena kita belum percaya datanya masih beda dengan buku. Oke. Jadi dari situ kita akan tarik root definition-nya gitu ya. Akar permasalahannya adalah kepercayaan terhadap data. Ya berarti tinggal kita cari bagaimana agar kepercayaan itu muncul. Nah, yang saya pikirkan waktu itu adalah ini sebenarnya sistem bisa dipakai datanya asalkan datanya bisa diolah, bisa valid. Makanya waktu itu saya coba. Nah, permasalahannya adalah data yang masuk ke SIKD itu variatif. Kita mengumpulkan data dari 542 Pemda, yang mana masing-masing Pemda itu punya standar masing-masing. Chart of account-nya atau bagian akun standarnya itu beda-beda. Itu yang menyebabkan pengolahannya susah waktu itu. Dan itu menjadi salah satu alasan juga makanya di-input Pak. Gitu. Ceritanya kita input nih biar apabila ada nomenklatur, contoh ya harusnya pajak daerah gitu ya. Ada yang menulis hasil pajak daerah, ada yang menulis pendapatan pajak daerah dan sebagainya. Itu ya kita input manual agar bisa termapping. Itu makanya dari situ saya coba pakai teknologi gitu ya. Pakai teknologi untuk bisa di mapping secara otomatis dan alhamdulillah itu running, berjalan dan bisa dipakai sampai sekarang. Gambarannya mungkin seperti itu, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Pak Arief. Kalau yang saya tangkap adalah untuk bisa mencapai ide lalu menjadi inovasi ini, terlebih dahulu adalah kita harus paham dulu ya, seperti yang tadi Bapak bilang, paham dulu dengan apa yang kita kerjakan ini, supaya kita tahu apa gitu. Baik, berarti dengan latar belakang masalah-masalah yang ada, timbullah ide, baru kemudian dilakukan inovasi berupa aplikasi AIFA. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah, yang Bapak alami sendiri di dalam proses pembuatan dari ide menjadi inovasi ini, dukungan sumber daya apa saja yang dibutuhkan di dalam prosesnya untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ide tersebut, Pak? Oke, yang pasti kunci pertama memang sudah pasti leadership, komitmen pimpinan. Tetapi komitmen pimpinan itu tidak serta-merta akan kita dapat gitu ya. Saya juga merasakan itu di awal saya punya ide ini ada resistensi dalam arti tadi ya budaya kerjanya udah nyaman dengan input manual, udah nyaman dengan input mengolah Excel waktu itu, makanya untuk mendapat komitmen pimpinan itu challenge tersendiri. Makanya yang saya lakukan adalah bisa kita kalau mau ada ide itu, kalau misalkan memang belum bisa diterima, kita buktikan dulu saja gitu ya, buktikan dulu saja bahwa ini bisa running well, bisa berjalan. Nah, dan solusi yang lebih penting lagi dari solusi itu, jangan solusi itu dilihat dari kita, tapi cari ini kalau dari yang saya lakukan gitu ya, solusi itu harus yang bisa diterima secara budaya kerja. Jadi kalau misalkan waktu itu saya contohkan mereka udah nyaman gitu ya, di tim saya itu nyaman dengan Excel gitu ya,
tidak serta-merta saya akan kenalkan teknologi yang lain selain Excel. Tapi Excel-nya coba saya otomasi lah istilahnya gitu ya, gampang. Tetap Excel, tapi diotomasi. Untuk apa? Untuk meminimalisir resistensi. Pada saat sudah terbuka gerbang untuk ide baru nanti pada saat udah mau, oh iya nih Excel udah bisa diotomasi, nggak perlu input gitu ya. Kemudian saya coba lagi, ini Excel mentok nih. Gitu ya. Ini perlu di-improve lagi, continuous improvement gitu ya. Kita coba deh tools lain. Tapi nggak apa-apa di awal kita carikan solusi yang diterima secara budaya dulu. Nanti kalau sudah diterima baru kita bisa improve. Nah, setelah itu kita dapat dukungan dari unit kita gitu ya, dari kalau di saya di eselon 3 gitu ya, udah dapat. Naiknya lagi ke atas memang bisa dibilang sih ini juga ada campur tangan Tuhan ya. Selama ini saya juga bilang kayak gitu. Tidak serta-merta ini hasil saya sendiri. Ya, kenapa? Karena banyak kebetulan, banyak dilalah gitu ya. Kalau bahasa saya gitu. Banyak dilalah. Dilalahnya apa? Kebetulannya waktu itu ada lomba data yang dari Ijen tahun 2020 gitu. Saya submit aja gitu ya project ini. Alhamdulillah gitu ya dapat juara 2. Nah, dari situ kemudian naik lagi. Ada kompetisi inovasi Kementerian Keuangan diminta untuk kami submit. Alhamdulillah dapat juara 1, kemudian sampai ke yang kemarin top 45 KIPP. Jadi, nah dari situ karena udah terbukti komitmen pimpinan itu otomatis kita dapat karena memang sudah terbukti berhasil di mana-mana. Seperti itu. Jadi yang mungkin terakhir perlu saya sampaikan adalah bahwa untuk menyambut adanya kesempatan seperti tadi ya, tiba-tiba ada lomba data dan sebagainya, ya kita perlu mempersiapkan diri dulu, memantaskan diri sehingga pada saat ketemu kesempatan, kemampuan atau persiapan kita udah langsung match dengan kesempatan yang datang. Itu sih mungkin, jadi supportnya tetap nomor 1 pimpinan, tetapi itu bisa jadi nggak kita dapat setelah ada proses pembuktian dulu. Kita ya dari lingkungan dulu, dia lingkungan kerja kita, misalkan dari tim. Saya saya punya staff saya dulu, kemudian nanti kalau udah oke, baru ke seksi yang lain, Kasubdit, kemudian ini berjenjang bisa dinaikkan lagi ke direktur dan Pak Dirjen. Oke, baik, terima kasih Pak Arief. Berarti hal baru yang saya dapatkan adalah terlebih dahulu untuk sebelum kita mendapatkan dukungan, kita buktikan dulu dan juga kita kenali dulu ya budaya di lingkungan kerja kita seperti apa. Luar biasa sekali Pak Arief, terima kasih banyak untuk sharingnya kali ini. Kami tunggu inovasi-inovasi yang lain, tetap semangat juga. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, oke, sampai ketemu di kesempatan berikutnya Pak Arief. Sobat pembelajar, sudah terinspirasikah Anda untuk menemukan ide-ide baru bagi perbaikan BPPK atau bahkan di tingkat Kementerian Keuangan? Setelah mendengar sharing dari para narasumber kita, ternyata inovasi tidak hanya membutuhkan ide saja. Diperlukan support dan komitmen dari organisasi untuk mendukung ide-ide inovasi yang ada. Lalu, bagaimana bentuk dukungan BPPK? Saat ini, BPPK telah menyusun strategi untuk memberikan dukungan penuh terhadap usulan-usulan inovasi yang ada. Sehubungan dengan hal ini, kami undang sekali lagi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Bapak Andin Hadianto, untuk meresmikan peluncuran Liga Inovasi BPPK tahun 2021. Sebagai bentuk simbolis pembukaan Liga Inovasi BPPK tahun 2021, kami mohon Bapak Andin untuk berkenan menekan tombol yang telah disediakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih Bapak telah berkenan membuka liga ini secara resmi. Untuk tahu lebih lanjut tentang liga kita ini, pastikan Sobat Pembelajar selalu memantau media sosial dan juga kanal informasi lainnya milik BPPK. Sobat Pembelajar, kick-off Liga Inovasi BPPK tahun 2021 tadi sekaligus mengakhiri Kemenq Korpu News edisi spesial Town Hall Meeting BPPK kali ini. Dan terima kasih bagi para Sobat Pembelajar yang telah bergabung dengan kami. Saya Esther Sulistina, mohon undur diri dari hadapan semuanya. Sampai jumpa lagi. Saya kembalikan ke rekan Irwan. Ya, wow, luar biasa sekali ya. Tadi telah kita saksikan bersama-sama Kemenq Korpu News bersama dengan rekan saya Esther Sulistina yang tadi telah menghadirkan banyak sekali info dan berita seputar inovasi di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Tentunya info-info tadi akan senantiasa nih membuat kita semakin cinta dan bangga dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentunya. Terima kasih Esther. Dan saya juga mau mengucapkan selamat nih untuk para pegawai teladan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tahun 2021, serta saya juga mengucapkan terima kasih untuk tadi rekan-rekan yang sudah berbagi informasi seputar inovasi yang telah dilakukan. Semoga terus menginspirasi dan terus berkarya untuk Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Dan juga saya mengingatkan lagi untuk Sobat Pembelajar semua nih agar bersiap-siap dan berpartisipasi pada Liga Inovasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Dream, Innovate, Inspire. Saatnya nih kita menggali potensi diri, kita temukan inovasi-inovasi terbaik dan kita menjadi inspirasi. Saya nggak sabaran banget nih pokoknya. Nah, info lebih detail nanti silakan Sobat untuk dapat mengakses tautan Linktree /Liga Inovasi BPPK. Dan juga tadi sudah disampaikan nantikan info-info lainnya melalui sosial media Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan serta kanal informasi resmi lainnya ya. Jadi bersiap dengan inovasi terbaik kamu. Ya, Sobat Pembelajar, tak terasa nih waktu kita sudah sampai pada penghujung acara Town Hall Meeting kali ini. Saya mewakili segenap kru yang bertugas pada kesempatan kali ini memohon maaf atas kekurangan yang mungkin terjadi selama berlangsungnya acara. Dan juga mengucapkan terima kasih untuk Sobat yang sudah hadir dan meluangkan waktunya dalam acara pada kali ini. Jangan lupa presensi ya. Nah, selamat melanjutkan aktivitas kembali dan please banget untuk tetap jaga kesehatan kamu. Dan juga untuk patuhi protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Baik, akhir kata saya Irwan Harisman Effendi dan seluruh pendukung acara. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rektor. Mohon izin. Bapak semuanya. Terima kasih. Bapak Ibu. Turun 300. Izin terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Iis masih nongol.